Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan materi sesi terakhir kita dalam mata kuliah Logika Informatika. Di sini kita akan bahas mengenai konsep tambahan, agreement, dan closure. Ini ya, tiga poin yang akan kita bahas. Nah, pertama-tama untuk konsep tambahan ini semuanya akan kita bahas di kalimat tertutup. Jadi, kita perlu ingat-ingat dulu bahwa kalimat tertutup adalah kalimat logika predikat yang tidak memuat variabel bebas. Nah, di sini ini contohnya ya. Contohnya adalah for all PAX dan N for some Y, Q, Y. Ini variabel pertamanya adalah X. X ini terikat oleh for all. Dan di sini yang variabel keduanya adalah Y. Y ini terikat oleh for some. Konsep tambahan. Untuk konsep tambahan ini adalah sifat lain yang mungkin berlaku pada kalimat logika predikat yang tertutup. Di sini ada tiga sifat. Yang pertama ada satisfiable, kemudian kontradiktori, dan konsisten. Semuanya ini kita gunakan di kalimat tertutup. Untuk satisfiable, intinya sama, jadi akan ada satu interpretasi yang menyebabkan F-nya itu bernilai true. Pemeriksaannya bagaimana? Yang pertama, kita harus periksa dulu apakah kalimat F ini kalimat tertutup atau bukan. Bila iya, baru kita boleh lanjut untuk memeriksa sifat kalimatnya. Cara menentukan sifat kalimatnya, ini kita harus menentukan dulu domain dan interpretasinya. Lalu kita buktikan bahwa dalam domain dan interpretasi yang kita pilih itu nilainya itu bisa bernilai true. Nah, contohnya ini ya. Tunjukkan kalimat berikut satisfiable. Pertama, kita harus periksa dulu. Di sini ada variabelnya. Variabelnya ini ada X dan Y. Dan masing-masing ini terikat oleh for all. Kalau X-nya. Dan ini terikat oleh for some. Nah, di sini jadi kalimatnya tidak mengandung variabel bebas. Jadi F-nya kalimat tertutup. Lalu kita tentukan domain dan interpretasi untuk kalimat ini. Domainnya kita tentukan ya variabel bebasnya apa saja. Domainnya kita pilih kalau di sini bilangan real. Lalu kita tentukan variabel bebasnya ada variabel bebas, simbol bebas, maaf. Simbol bebasnya apa saja? Di sini ada P, lalu ada R ya. Ini simbol bebasnya. Maka yang perlu kita definisikan di interpretasi adalah P dan R-nya. Ingat P-nya elemen argumennya harus dalam domain bilangan real dan hasilnya true atau false. R juga begitu ya. Argumennya harus dari bilangan real dan hasilnya true atau false. Nah, lalu kita tunjukkan bahwa ini akan bernilai true di bawah I. Nah, for all X itu bernilai true kalau misalnya di sini kalau kita pilih D1-nya anggota bilangan real, maka berlaku D1 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Nah, ini true karena sebenarnya jika kita ambil D1 berapapun di bilangan real, baik yang negatif atau positif, hasilnya pasti lebih dari sama dengan 0. Ini sudah pasti. Kemudian untuk for sum Y, RY, ini ada 2D1 kurang dari sama dengan 0. Di sini kita ambil D2, ini untuk membedakan antara for sum Y, RY saja ya, yang ini D1, D2-nya. D2-nya menyebabkan 2D2 kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini karena di sini adalah for sum, maka kita harus ambil sebarang nilai yang menyebabkan dia bernilai true. Di sini diambil D2-nya sama dengan 0, maka berlaku 2
kali nol kurang dari sama dengan nol, nol kurang dari sama dengan nol, akhirnya bernilainya true. Maka di sini for some y, ry nilainya true di bawah interpretasi y-nya diberikan nilai nol dot i. Nah, karena for all x px bernilai true dan for some y bernilai true di bawah perluasan interpretasi ini, maka for all x px or for some y ry bernilai true pada perluasan interpretasi ini. Ininya disatukan ya. Perluasan interpretasi yang ini dan yang ininya disatukan. Nah, karena ada interpretasi dan domain yang menyebabkan nilainya true, maka kalimat F bersifat satisfiable. Intinya kalau di satisfiable kita harus menemukan interpretasi dan domain yang menyebabkan kalimatnya itu true. Nah, yang kedua adalah kontradiktori. Kalau kontradiktori itu untuk setiap interpretasinya kalimat F-nya bernilai false. Langkah pemeriksaannya seperti tadi, yang pertama kita harus periksa apakah kalimatnya tertutup atau tidak. Bila iya, maka kita lanjut ke poin kedua. Nah, untuk memeriksa kontradiktori ini bisa menggunakan cara langsung proof by falsification. Jadi diasumsikan tidak kontradiktori lalu diuraikan dan kita temukan kontradiksi atau kita tunjukkan bahwa not F-nya bersifat valid. Nanti jadi balik lagi ke validitas kalimat ya ceknya, tapi yang dicek adalah not F-nya. Nah, tunjukkan kalimat berikut adalah kontradiktori. Yang pertama kita harus cek ini adalah kalimat tertutup ya, variabelnya di sini ada X dan dua-duanya terikat oleh for all. Sini ya. Lalu setelah itu gunakan cara, kalau saya di sini gunakan cara proof by falsification. Di sini kan kalimatnya for all x p x and not for all x p x. Ini kontradiktori ya. Kontradiktori itu artinya false. Asumsikan bahwa tidak kontradiktori artinya ada nilai yang true. Makanya di sini dikasih nilai true. Nah, karena nilainya true berarti yang sebelah sini hasilnya harus true. Dan yang sebelah sini hasilnya harus true. Nah, karena not-nya bernilai true, maka for all x p x yang ini nilainya adalah false. Nah, dari sini sebenarnya sudah terlihat ada kontradiksi antara for all x p x yang sebelah sisi kiri dan sisi kanan. Kalau di sisi kiri nilainya true dan sisi kanan nilainya false. Karena ada kontradiksi, maka asumsi awal kalimatnya tidak kontradiktori harus diingkar. Jadi F-nya bersifat kontradiktori. Begitu ya. Nah, yang ketiga, untuk konsisten, konsisten ini dikatakan konsisten jika ada interpretasi yang membuat kalimat-kalimatnya bernilai true. Pertama, periksa dulu apakah kalimat logika predikatnya tertutup atau tidak. Lalu kita tentukan domain dan interpretasi untuk semua kalimatnya ini, semua kalimat yang ada di daftar ini. Dan tunjukkan bahwa nilai-nilai F1, F2, F3, dan seterusnya adalah true. Nah, contohnya ini, ada tiga kalimat di sini, F1, F2, F3, for some X, P, X, for some Y, Q, Y, dan for some Z, P, Z, or QZ. Di sini kita cek dulu ya kalimatnya tertutup atau tidak. Di sini variabelnya adalah X. Di sini terikat oleh for some. Kemudian yang ini Y, variabelnya Y terikat for some juga. Dan kalau di sini variabelnya Z ini juga terikat oleh for some. Setelah itu kita tentukan domain dan interpretasi yang bersama-sama ya, mengandung semuanya. Nah, domainnya di sini saya misalkan himpunan bilangan bulat, simbol bebasnya ada di sini ada predikat P dan predikat Q.
Nah, untuk predikat P saya definisikan D1 kurang dari satu, sementara predikat Q D1 tidak sama dengan satu. Lalu didefinisikan interpretasinya, sini dituliskan ya. Setelah itu baru kita periksa tentukan nilai kebenaran F1, F2, F3. Jadi kita periksa nilai kebenaran dari F1, F2, F3 apakah true semua atau tidak. Nah, untuk F1 di sini kan for some X PX bernilai true jika ada X anggota D yang memenuhi PX-nya bernilai true. Nah, PX-nya tadi apa? D kurang dari satu. Jadi kita ambil sebarang yang menyebabkan D1 kurang dari satu ini nilainya true. Caranya bagaimana? Pilih saja yang kurang dari satu. Contohnya ini 0. Kalau kita masukkan 0, maka PI 0-nya 0 kurang dari satu hasilnya true. Jadi F1-nya bernilai true. Karena ada X sama dengan 0 yang menyebabkan nilainya true, maka F1-nya bernilai true. Setelah itu, yang kedua F2-nya, kalau di sini F2-nya Ki ya, Ki. Di sini D1 tidak sama dengan satu. Nah, kita pilih angka dari domain bilangan bulat yang tidak sama dengan satu. Nah, ambil sebarang, misalkan Y-nya saya ambil 2, maka 2 tidak sama dengan satu. Jadi hasilnya adalah true. Jadi karena kita bisa memilih Y-nya sama dengan 2 hasilnya true, maka F2-nya bernilai true. Intinya kita masukkan ke interpretasi yang sudah kita tentukan di awal tadi. Kemudian yang ketiga ada F3 for some Z, PZ, or QZ bernilai true jika ada suatu Z anggota D yang memenuhi PZ or QZ true. Maka di sini dipilih bagaimana caranya agar PZ or QZ-nya true. Kalau saya di sini pilihnya Z-nya negatif 2, maka negatif 2 kurang dari satu true. Kalau nya di sini negatif 2 tidak sama dengan satu true juga. Nah, karena P negatif 2 or Q negatif 2-nya true, maka di sini F3-nya akan bernilai true. Kan? Nah, karena dari domain dan interpretasi yang kita pilih tadi, semua nilai F1, F2, dan F3-nya bernilai true, maka dia kalimatnya bersifat konsisten. Kemudian kita lanjut ke agreement. Di sini agreement itu ada dua jenis. Yang pertama ada agree on symbol dan agree on ekspresi. Kalau agree on symbol, dua atau lebih interpretasi dikatakan agree on symbol kalau dia memberikan nilai yang sama kepada setiap simbol, khususnya simbol bebas, konstanta, variabel bebas, fungsi, predikat, atau bisa juga dia tidak memberikan nilai kepada simbol yang sama. Sementara agree on ekspresi itu artinya dia dikatakan agree on ekspresi kalau nilai ekspresinya itu sama atau kedua interpretasinya memang bukan merupakan interpretasi untuk ekspresi F. Nah, contohnya apa? Di sini penentuan agree on symbol, tentukan di sini ada dua interpretasi ya, ada I dan J, dan kita harus menentukan pada simbol apa saja kedua interpretasi agree on symbol. Agree on simbolnya di sini kita lihat A-nya sama-sama tidak. Oh, di sini ada yang dilihat, ada yang sama atau tidak nilainya. Di sini ada B yang sama. Lalu ada F juga sama. Lalu ada Q-nya berbeda ya. Jadi nilai interpretasi yang samanya itu ada pada konstanta B dan fungsi F. Jadi karena konstanta B dan fungsi F-nya sama, maka I dan J ini interpretasinya agree on simbol konstanta B dan fungsi F. Sementara tidak agree on simbolnya pada apa saja. Kita lihat yang mana yang berbeda. Oh, ini berbeda. Yang A ya. X-nya juga berbeda dan Q-nya juga berbeda. Nah, jadi interpretasi I dan J ini tidak agree on simbol pada konstanta A, variabel X, dan predikat Q. Karena beda ya nilainya. Nah, kalau agree on kalimat ini contohnya misalkan interpretasi I dan J di sini atas domain bilangan bulat, apakah interpretasi I dan J agree on kalimat?
F. Nah, di sini kita harus masukkan masing-masing interpretasi ke dalam kalimatnya ya. Nah, yang pertama harus dicek dulu apakah I dan J ini interpretasi untuk kalimat F atau tidak. Caranya bagaimana? Kita lihat simbol bebas dalam kalimat F. Simbol bebasnya apa saja? Di sini ada konstanta A dan B, variabelnya ini variabel terikat ya, X-nya. Lalu ada fungsi F. Jadi ada A, B, dan fungsi F. Lalu ada fungsi F predikat Q. Ini ya. Nah, karena interpretasinya ternyata A-nya sudah diberikan nilai, B-nya diberikan nilai, F-nya juga, dan Q-nya juga sudah, maka I dan J ini sudah merupakan interpretasi untuk kalimat F. Setelah itu baru kita lanjut ya. Lanjut memeriksa nilai kalimatnya. Di sini tinggal kita masukkan saja A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 2, FAX-nya 0 tambah X sama dengan X, Q BAFAX 2 tambah X lebih dari 2. X-nya lebih dari 0. Karena di sini dimintanya for some X, jadi kita pilih saja. Misalkan X-nya sama dengan 1 yang memenuhi X lebih dari 0 dan menyebabkan nilai yang ini adalah true. Nah, karena QB FAX ini true, maka kalimat F yang ini bernilai true. Nah, lalu kita periksa juga pada interpretasi J. Pada interpretasi J juga caranya sama, dimasukkan ke dalam kalimatnya, diperoleh nantinya ada X kurang dari negatif 2. Di sini kita pilih X-nya berapa yang memenuhi X kurang dari negatif 2. Di sini misalkan X-nya sama dengan negatif 3 dan hasilnya QBF-nya akan bernilai true karena negatif 3 kurang dari negatif 2. Nah, jadi karena nilainya true, maka kalimat F-nya akan bernilai true pada interpretasi I. Kesimpulannya, karena nilai F-nya pada interpretasi I dan J sama, maka I dan J agree on kalimat F. Kita lanjut ke bagian closure. Di sini closure itu digunakan untuk mengubah kalimat yang tadinya tidak tertutup menjadi kalimat tertutup. Nah, cara penulisannya ini ya, quantifier ditambah dengan tanda bintang. Universal closure ini, jadi misalkan kita ada variabel bebas yang ada dalam kalimat F yang munculnya berurutan, maka universal closure for all X for all X bintang F, jadi kalimat yang dituliskan sebagai for all X1, for all X2, X3 sampai Xn dari F. Intinya ini ya berurutan. Sementara existential closure, maka di sini for some bintang F merupakan kalimat yang tertutup yang dituliskan sebagai for some X1, for some X2, for some X3, for some Xn. Jadi bedanya hanya di apa quantifiernya saja. Kalau di existential closure berarti quantifiernya for some, tapi kalau di universal closure quantifiernya adalah for all. Kemudian, contoh penggunaan operator closure, ubah kalimat berikut menjadi kalimat tertutup. If Q A X Z dan F dan P F A Y. Di sini kita lihat dulu variabelnya. Bentar ya, variabelnya. Sini ada variabel X, Z, dan Y. Ini berurutan ya, X, Y, dan X, Z, dan Y. Maka kita ubah jadi kalimat tertutup. Bisa jadi menambahkan universal closure di sini for all bintang F. Di sini ada X, Z, dan Y. Maka universal closure-nya menjadi for all X, for all Z, for all Y, if Q A X Z dan P F A Y. Atau existential closure for some bintang F yang diuraikan jadi for some X, for some Z, for some Y, if Q A
X, Z, dan PFAY. Begitu ya, eh, apa untuk klosur. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika selama 8 pekan ini banyak eh, kesalahan dari saya. Semoga rekan-rekan diberikan kelancaran dalam ujian akhir nanti. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.